Perkenalkan, nama saya Dava. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai kolaborasi antar umat beragama untuk perdamaian dan keadilan di Indonesia. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan antar umat beragama yang sekarang bisa dibilang marak terjadi di Indonesia. Perdamaian dan keadilan sendiri merupakan fondasi masyarakat yang harmonis, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan juga etnis. Namun, berbagai tantangan seperti intoleransi, polarisasi, dan ketidakadilan sosial terus meningkat. Konflik berbasis agama yang sering dijadikan sebagai justifikasi untuk diskriminasi dan kekerasan yang diperparah dengan narasi bias dan juga provokatif di media sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antar umat beragama menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat guna menciptakan harmoni di tengah masyarakat Indonesia. Oke, dari situ rumusan rumusan masalah yang eh, dicari atau yang akan diselesaikan yaitu bagaimana tingkat intoleransi dan diskriminasi berbasis agama di Indonesia. Lalu ada peran media sosial dalam memperkuat atau mengurangi polarisasi antar umat beragama. Selain itu, bagaimana strategi kolaborasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam sadar akan eh, mengurangi diskriminasi berbasis agama di Indonesia. Yang keempat ada apa aja sih tantangan dan juga peluang dalam pengimplementasian kolaborasi lintas agama yang ada di Indonesia. Hasil temuan dari tugas kelompok yang kami kerjakan terdiri dari tiga, itu berdasarkan dari lembaga riset menunjukkan bahwa peningkatan intoleransi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami peningkatan. Wawancara dengan komunitas lintas agama juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat keinginan untuk berdialog, masih saja ditemukan beberapa kendala atau hambatan seperti kurangnya kepercayaan dan perbedaan nilai. Peran media sosial juga menjadi alat yang bisa dibilang punya dampak negatif ataupun positif ya. Di mana dengan sosial media dampak positifnya yaitu kita bisa saling memberikan ilmu atau eh, pandangan terhadap agama yang sebenarnya bisa diperbaiki atau banyak eh, banyak dampak positif yang diberikan seperti misalkan ada konten-konten yang eh, isinya dalam berbagai umat kita bisa mengadakan acara bersama atau lain sebagainya. Selain itu dampak negatifnya juga banyak berita hoax atau berita-berita yang bisa menjadi mm, ancaman terhadap Indonesia, terhadap keberagaman agama di Indonesia. Nah, dari data Kemenak yang saya cari di Google pada tahun 2024, yaitu indeks kerukunan umat beragama mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin jika dibandingkan dengan 2023. Ini diambil oleh Kementerian Agama secara rutin
dalam melakukan survei indeks KUB atau kerukunan umat beragama, bahwa Wakil Menteri dari Wamenak, yaitu Saiful Rahmat, mengungkapkan bahwa dalam 3 tahun terakhir indeks IKUB di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Selain itu, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tren positif eh, guna mempersatukan keberagaman umat beragama di Indonesia? Itu yang pertama, ada dialog terbuka dengan cara mengadakan forum diskusi lintas agama secara rutin, maupun itu di media sosial atau secara langsung. Yang kedua, program sosial, yaitu dengan mengembangkan proyek kemanusiaan yang melibatkan berbagai komunitas agama. Yang ketiga, dengan memasukkan eh, edukasi multikultural dalam kurikulum pendidikan untuk menambah nilai-nilai toleransi sejak dini. Nah, dari proyek ini yang saya dapatkan yaitu saya semakin memahami bahwa kompleksitas isu perdamaian dan keadilan serta bagaimana membangun Indonesia yang eh, memiliki masyarakatnya itu melek atau sadar terhadap pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Proses ini juga membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga komunikasi, terutama dalam membahas isu-isu yang sensitif seperti intoleransi ini. Selain itu, saya menyadari bahwa individu memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga harmonis. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya merupakan bagian dari anggota umat manusia dan bagian dari alam semesta. Sekian eh, presentasi mengenai kasus yang ada di Indonesia, yaitu intoleransi dan bagaimana cara mengurangi atau memperbaiki dari masalah tersebut. Terima kasih.